Nah, dulur kepermainan nggon jagongan warung VW, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, gimana kabar sampean? Muga sehat walafiat dan lancar rezekine. Karena kami berdua sekarang berada di sebuah kota namanya Daerah namanya Alexandria Tua. Old Town. Old Town ya, kota tua. Dan ini cuacanya sudah mulai dingin, tapi masih nggak dingin sekali, tapi juga nggak panas. Jadi enak lah Tergantung matahari, Cak. Kalau kita di bawahnya matahari lumayan anget, tapi kalau misalnya diem terus seperti ini nungguin agak angin, dingin ya. bleketek. Terpaksa juga harus pakai jaket kami karena emang anginnya semilir, takut masuk angin. Ya. Nah, kami berdua sekarang berada di depan toko buku bekas. Namanya Book Bank Book atau Bank. apa ya? Bank buku. Dan di sini emang banyak, di Amerika namanya toko yang buku menjual bekas. buku bekas itu banyak sekali di setiap kota, di setiap kota kecamatan ataupun juga kota kabupaten itu pasti ada. Kita akan membicarakan masalah minat baca dan ketersediaan buku karena kemarin saya terinspirasi, wah mengerikan ini, oleh salah seorang penulis Indonesia, Eka Kurniawan, Ya. penulis muda yang kemarin 2 bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Cantik Itu Luka, Beauty is Wound. Beauty is Ternyata nggak enak Wound. jadi orang cantik itu ya. Luka. Susah, Cak. Susah Berat. mengelolanya gimana? Mengelola mahal juga. Mahal juga. Pemain-pemain tagari larang. Terus juga ada yang satunya Pria harimau, Lalaki Harimau. lelaki harimau. Oh, itu kan Man Tiger yang dua-duanya dapat penghargaan. Dia kesini menanggap orang-orang pakar-pakar ilmu sosial, politik dan sebagainya. Kemarin mengundang Eka Kurniawan untuk cerita tentang buku Cantik Itu Luka. Sampai kemarin ketemu juga kan? Ya. Nah, seperti apa cerita Eka Kurniawan dan bagaimana pendapatnya tentang perusahaan buku dan minat membaca di Indonesia? Kisah hantu Eka Kurniawan dalam novelnya Cantik Itu Luka memuka warga Amerika di Washington DC. Di ruang seminar dan toko buku ini, Eka menyapa peminat sastra Indonesia dengan diskusi mendalam tentang sastra dan proses kreatifnya dalam menulis. Tahun lalu, 2 buku Eka, Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau, dialih bahasakan ke Inggris dan menerima sambutan hangat di kalangan penikmat sastra di Amerika. Tak sedikit kolom ulasan literatur ternama di Amerika seperti The New York Times Book Review membahas bukunya. Beberapa penghargaan literatur internasional memasukkan karyanya sebagai finalis, seperti Man Booker Prize. Bahkan ia memenangkan World Readers Award. Kunjungannya ke Amerika kali ini juga untuk menerima penghargaan Emerging Voice 2016 kategori fiksi. Namun tak jarang ia dibandingkan dengan penulis Indonesia angkatan sebelumnya, Pramudia Anantatur. Selama beberapa waktu orang hanya mengenal Pramudia, jadi ketika ada penulis Indonesia baru, mereka hanya membandingkannya dengan seseorang yang tentu saja mereka kenal gitu. Nah, terlepas dari itu, saya rasa ya Pramudia sangat berpengaruh bagi saya. Dia salah satu penulis favorit saya. Eka mengakui sastra Indonesia punya banyak hambatan untuk dikenal komunitas internasional. Ya kita harus akui bahwa bahasa Indonesia belum merupakan bahasa yang sangat populer di dunia. Jadi karena itu masih susah untuk memperoleh misalkan penerjemah yang baik. Selain itu tentu saja dorongan dari dorongan kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga pendukung lainnya itu harus sangat aktif. Namun, Eka optimis sastra Indonesia bisa mendobrak batasan kultural yang sebelumnya ada, seperti Bud Tannhauser yang pernah tinggal di Indonesia dan mendapati buku Eka sebagai ekspresi jujur Indonesia. How he blended history, he blended horror, he blended sort of romance. It was a messy book, and that's why I liked it. Dan bagi mereka yang belum pernah mengunjungi Indonesia, mengenal Indonesia lewat tulisan Eka adalah pengalaman yang menarik. A group of people who might not normally come in, by inviting sort of the community around the embassy was just great. And I thought Eka was wonderful. He's very funny. And the book, it's got that dark humor, and I thought he really, shared that with us tonight. Pengakuan internasional ini diikuti keprihatinan Eka terhadap rendahnya tingkat minat baca masyarakat Indonesia. Menurut survei UNESCO tahun 2016, Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei tentang minat membaca mereka. Lemahnya tradisi membaca kita, saya rasa lebih bersifat struktural, bahwa memang keberadaan buku sangat susah untuk diperoleh, terutama di daerah di luar kota-kota besar. Kita harus berpikir dengan cara yang sedikit terbalik gitu. Kita dekatkan buku kepada mereka, bukan mereka yang harus datang. Eka belum berencana menulis buku lagi setelah novel terbarunya berjudul O terbit dalam bahasa Indonesia. Dari Washington DC, tim VOA. Saya mau nyari buku masak, malu saya. Tadi ngomong ibu sastranya Eka, sekarang pengen buku masak. Cak Su masak, masih belajar masak? Ini kan
bentar lagi mendekati apa ya? Thanksgiving. Saya mau masak, Oh, kan dari dulu siap. saya nggak pernah berhasil yang namanya masak Turki. kalkun. Karkun. Selalu gagal, entah itu karena terlalu keras Mungkin atau saya kegedean. hajar dengan Mungkin kegedean, Cak. Cak Su kebiasaan Ininya. masak PT. mungkin. Jadi saya akan mencari resep bagaimana masak Turki yang enak dan nggak lama. Sekarang kita parkir dulu obrolannya dan diteruskan setelah yang satu ini.